Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan memasuki pembelajaran secara langsung. Nah, sebelumnya ini yang hadir di 30 anak, yang lain semoga segera bisa join. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Salah satu, silakan Firman. Firmansyah bisa memimpin untuk berdoa. Baik, sudah ya untuk berdoanya. Oke, terima kasih untuk Firman. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan pembelajaran. Sebelumnya saya tampilkan dulu ya. Ini silakan kalian. Itu gambar apa kira-kira? Gambar pemakaman. Pemakaman ya, pemakaman apa? Gambar orang yang kena Ayo salah satu, siapa yang mau jawab? Siva mungkin? Siva atau Sinta? di pemakaman orang yang terkena virus corona. Ya, pemakaman orang yang terkena virus corona. Nah, kira-kira hari ini berarti kita membahas apa? Virus. Ya. Hari ini nanti kita akan membahas materi terkait virus ya. Nah, nanti di masa pandemi ini paling tidak akan menambah wawasan kalian bagaimana virus itu bekerja, bagaimana virus itu hidup, bagaimana nanti cara pencegahan virus dan seterusnya. Saya tampilkan materi ya berkaitan dengan Pembangbiakan virus atau reproduksi virus. Seperti yang telah dijelaskan atau seperti yang kalian tahu, perkembangbiakan virus itu bisa melalui dua cara, yaitu bisa dengan cara atau daur lisogenik dan daur lisis. Bagaimana proses dari perkembangbiakan virus secara lisis dan lisogenik? Di sini telah disediakan gambar. Ada dua siklus ya. Nah, di sini ada lytic cycle dan lisogenic cycle atau daur lytic dan daur lisogenik. Nah, awalnya kita bahas dari daur lytic ya. Di sini ada suatu bakteriofag ya. Apa itu bakteriofag? Itu bakteri apa itu bakteriofag? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Pertama, bakteriofag ini jenisnya adalah fag DNA ya, bakteriofag DNA. Nah, bakteriofag ini dia melakukan penempelan atau yang kita sebut sebagai adsorpsi pada bakteri inangnya atau bakteri yang akan diinfeksi. Kita ingat-ingat lagi, apa itu tahapan reproduksi virus secara daur lytic? Yang pertama tadi adanya fase pelekatan atau kita kenal sebagai fase adsorpsi, yaitu ujung ekor virus bakteriofag menempel pada dinding sel bakteri. Setelah itu ada fase penetrasi atau ini juga kita kenal sebagai fase injeksi ya. Apa itu fase penetrasi atau fase injeksi? Yaitu bakteriofag melarutkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke sitoplasma bakteri, yaitu virus kemudian memindahkan materi genetiknya, bisa DNA atau RNA, melalui saluran itu ke sitoplasma bakteri. Yang berikutnya apa? Fase replikasi. Dalam sitoplasma bakteri, DNA virus mengambil alih, ini sudah disebutkan tadi ya, fungsi kontrol DNA sel bakteri. Yang dalam hal ini DNA-nya yang kita sebut adalah plasmid, dan begitu virus dapat mengendalikan pembentukan protein untuk menyusun tubuh virus ya, tadi sudah disebut menggunakan bahan-bahan dari sitoplasma bakteri, tadi juga sudah dijelaskan. Yang terakhir, sintesis melalui proses yang kompleks, protein yang telah dibentuk disusun sebagai dinding tubuh virus-virus baru. Pada fase ini terbentuk ratusan virus baru dalam sel bakteri. Fase sintesis ini dilanjutkan dengan fase
atau kita sebut juga dengan fase perakitan. Lanjutan dari replikasia dan terakhir adalah pelepasan atau lisis, dan dinding sel bakteri akan pecah dan virus-virus baru akan keluar untuk menyerang bakteri lain. Nah, itu beberapa materi yang kita pelajari hari ini anak-anak. Jadi sementara sampai itu dulu karena waktunya sudah mendekati akhir. Nanti kalian berikutnya adalah berdiskusi ya di Google Classroom bersama kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian nanti di Google Classroom juga sudah Pak Fajar bagi menjadi diskusinya ya, ada diskusi kelompok 1, diskusi kelompok 2 sampai diskusi kelompok 6 ya. Kemudian di situ nanti kalian berusaha untuk saling sharing pendapat terkait dengan pertanyaan yang ada di LKPD atau LKS yang tadi sudah dibagikan Pak Fajar di grup WA. Dia mau kerja juga lolos. Ya, ada pertanyaan sebelumnya untuk materi yang sudah Pak Fajar jelaskan? Enggak, Pak. Enggak sih, Pak. Tidak ada. Enggak, Pak. Baik. Kira-kira kesimpulannya apa dari sedikit yang sudah saya jelaskan tadi? Ada yang mau menjawab? Ciri virus apa saja? Berukuran ultramikroskopik. Ya, terus. Parasit. Parasit, ya, terus. Dapat digolongkan benda hidup dan tidak hidup. Di golongan hidup dan tidak hidup. Nah, itu kesimpulan pertama terkait dengan ciri virus. Kemudian struktur tubuh virus ada apa saja? Tuh, yang mau jawab. Asam nukleat. Asam nukleat, ya. DNA. DNA. Ya. Terus. Apalagi? Gabung kapsid. Kapsid, ya. Oke. Kemudian virus reproduksinya ada berapa siklus? Dua, apa saja? Dua. Ada litik sama lisogenik. Litik dan lisogenik. Oke, baik. Nah, insya Allah itu kesimpulan untuk hari ini anak-anak, mulai dari ciri, struktur, sampai dengan reproduksi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya, jam ke-34. Nanti menunggu info selanjutnya, apakah melalui Google Meeting lagi atau melalui Google Classroom. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.